Selamat berlibur guys. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kabar Anda dahsyat dan luar biasa. Oke, menemani hari liburan Anda yang ceria dan dahsyat. Kembali lagi yuk kita simak update video terbaru edisi 27 Februari. Check it out. Tema pertama yang akan kita bahas adalah masa lalu VTube yang kelam. Domain utama VTube yaitu yang dijadikan server pada aplikasi diblok oleh Kominfo atas usulan SWI, sehingga aplikasi VTube tidak dapat memunculkan data dan tidak dapat menjalankan misi seperti biasanya. Banyak member VTube yang sudah menabung PP sehingga supply lebih banyak daripada demand. Akhirnya banyak yang jual PP namun tidak ada yang beli. Para member VTube tersebut sadar bahwa PP tidak bisa dicairkan ke perusahaan dan istilah kalau PP nggak laku akan dibeli oleh perusahaan tidak berlaku lagi dan tidak terjadi. Saat para member sadar hal itu, mereka akan menjual PP di bawah harga pasar agar cepat laku. Karena hakikatnya setiap orang butuh uang yang diakui negara, bukan uang mainan. Banyaknya member yang menjual PP di bawah harga pasar tanpa melalui exchange counter akan menyebabkan rusaknya harga PP dan inflasi. Andai saya jadi member VTube, setelah tahu gejala akan bangkrut seperti di atas, maka saya akan jual PP itu berapapun harganya. Apakah Anda tidak belajar dari kasus EDC Cash kemarin yang akhirnya dijual jauh di bawah harga, sedangkan waktu beli awal sebesar Rp20.000? Mau dibilang haters juga nggak apa-apa. Tapi saya sarankan kepada member VTube untuk segera jual PP Anda dan ubah PP menjadi uang asli. Semua informasi dan pengumuman yang diberikan oleh leader atau manajemen itu hanya untuk meninabobokkan Anda dan agar Anda tetap memegang PP. Dan para member baru yang mau beli PP itu langsung lewat mereka, tidak lewat Anda. Jadi saat nanti bisnis ini scam, maka para leader sudah menjual banyak PP-nya dan Anda hanya memiliki PP yang tidak bisa ditukarkan kemanapun dan pada siapapun juga. Para hater sudah sejak lama suka mengkritisi Midan Anis di kolom komentar channelnya. Karena orang ini sangat berbahaya, nipu dibungkus agama. Saking seringnya saya komentar mengkritisi channel Sandikala, Midan Anis menghidden atau menyembunyikan channel saya. Alhasil, apapun komentar yang saya tulis di kolom komentar channel Sandikala, maka tidak terlihat oleh orang lain, hanya dapat dilihat oleh saya dan Midan Anis. Dasar takut dibaca dan takut terlihat kebobrokan dibaca member-membernya yang masih halu. Dengan bantuan Mbah Dukun, insya Allah uang member yang masih nyangkut di VTube akan ditransfer balik ke rekening Anda masing-masing. PP udah pasti jadi abu, nggak bakal jadi duit. Kalau nggak percaya, ya sudah. Semua akan menjadi berharga ketika bersama orang-orang yang tepat dan berada di lingkungan yang tepat. Setiap langkah ada tujuan, setiap napas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan semoga setiap doa ada jawaban. Ada yang ngaku Gus bahas progres VTube, gembar-gembor tim 9. Begitu ditanya nama-nama tim 9, dia nggak tahu, dasar keblinger. Bubar, bubar, bubar. Udah tahu VTube almarhum, masih aja diomongin. Aduh. Iya, daripada diomongin mending dilaporin ke baris krim ya kan. Si Miftahul Ulum itu kalau pasang status seperti dia orang suci, tapi nggak tahu dirinya penipu. Ada kok buktinya, pakai ngeles dia korbannya Yunita Atmojo. Semoga semua manajemen VTube diproses oleh baris krim. Kepada korban silahkan melapor dan simpan bukti-bukti transfer ke penyidik Polri. Semangat, semoga Entuber bisa memberantas money game, ponzi, investasi bodong, judi online termasuk pinjol penipuan. Kita lanjutkan ke segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Apakah Anda sebagai pemenang atau Anda sebagai orang yang mengalah dan kalah dalam perjuangan? Pergerakan tim 9 untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan VTube yang ada. Dan kini tim 9 dalam tahap mengerjakan dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. VTube telah hampir mencapai titik penyelesaian dan kesempurnaan. Semangat menggebu-gebu kini mulai nggak terbendung lagi menantikan VTube on. Semua teamwork VTube semakin dahsyat. Di saat di luaran sana masih banyak yang mikir dan ragu diajak menantikan VTube on. Dan di sisi dalam masih banyak para VTuber sejati yang setia menantikan VTube on kembali.
Beginilah kalau orang sudah paham perjuangan serta memandang P2P ini sebagai bisnis yang besar dan bermanfaat. Dan bagi VTuber sejati tanpa berpikir lama-lama dan gak banyak alasan soal menantikan VTube on. Yang masih mikir-mikir dan menunda-nunda silahkan. Dan yang masih ragu-ragu tentang VTube silahkan karena keraguanmu adalah kerugianmu sendiri. Bagi Anda yang masih setia menantikan VTube on dan berhasil menjalankan bisnis VTube ketika on, maka bersama keluarga yang dinanti akan menikmati hasil perjuangannya. Kami ucapkan selamat berjuang atas nama VTuber sejati. Semangat saja memang tidak cukup untuk menyelesaikan tugas dengan segera. Perlu konsisten untuk menyelesaikannya. Konsisten juga tidak berguna jika tidak punya semangat untuk menyelesaikan tugasnya. Perpaduan keduanya dilengkapi dengan ibadah dan doa menjadi rumus yang sempurna. Kita pasti bisa meraih impian dan cita-cita yang tinggi selama usaha, ikhtiar, ibadah, dan doa yang tidak pernah berhenti. Bisnis itu harus masuk akal dan masuk rekening. Kalau bisnis yang nggak masuk akal tetapi masuk rekening, biasanya bisnis odong-odong atau bisnis uka-uka. Setiap tujuan, setiap tindakan, setiap pikiran, setiap perasaan yang dialami seseorang, baik disadari maupun tidak disadari, adalah upaya untuk meningkatkan tingkat ketenangan pikiran. Membahagiakan seseorang itu tidak perlu imbalan, karena suatu saat nanti kau juga akan merasakan rasanya dibahagiakan. Hidup itu adil, brother. Setiap orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Keraguanmu adalah kerugianmu. Catat, brother. Ada sebuah aset digital yang dibangun berdasarkan legalitas dan transparansi dengan fundamental yang jelas, yang layak diperjuangkan demi masa depan yang lebih baik. Manusia yang baik adalah manusia yang membawa manfaat untuk orang lain. Ingat geng, kesempatan datang tidak selalu ada dalam hidup kita, dan penyesalan merupakan kebahagiaan yang selalu tertunda bagi kita. Ketika hater sibuk menjatuhkan kita sibuk membangun aset. Dihina tidak berkurang, dipuji pun tidak bertambah, ya kan? So, teruslah melangkah menggapai impianmu dan sukseslah bersama. Jangan risaukan komentar sinis orang yang iri. Itu adalah risiko dari menjadi orang yang berhasil di antara jiwa-jiwa kerdil. Tidak perlu iri, suksesnya dia karena hasil kerja kerasnya. Irilah karena kita hanya melihat tanpa berbuat apa-apa. Jangan risaukan mereka yang iri atas keberhasilanmu, karena sesungguhnya itu adalah masalah mereka, bukan masalahmu. Jangan iri atas keberhasilan orang lain, karena kamu tidak mengetahui apa yang telah ia korbankan untuk mencapai keberhasilannya itu. Kita lanjutkan ke tema berikutnya. Apakah Anda masih ragu berbisnis? Tanda tanya. Ada baiknya juga kita mengikuti. Carilah bisnis yang bisa dimulai dan dikembangkan dari rumah. Apakah Anda nggak kepengen bisnis dari rumah, barang pasangan, modal minim, hasil maksimal, syarat mentoring, produk terbukti laku, nggak laku modal dikembalikan? Sayangnya masih banyak orang yang ragu untuk berbisnis. Takut rugi lah, takut jatuh miskin lah. Alah, situ kan sudah miskin, mau jatuh kemana lagi? Please brother, jangan ngomong nggak punya modal. Pedagang keliling pakai gerobak aja berani ngeluarin modal hampir 1 juta. Pedagang kaki lima pakai tenda aja berani ngeluarin modal hampir 10 juta. Bukan nggak punya modal, mungkin kita nggak punya kesungguhan. Duit mepet, saldo minim. Coba cari peluang usaha yang modal awalnya cuma 600 ribu atau 700 ribuan. Kalau nabung 20 ribu sehari, insya Allah modal yang diperlukan akan terkumpul dalam sebulan kurang lebihnya. Ini adalah solusi bagi mereka yang modalnya cekak. Merasa nggak ahli, merasa nggak mampu. Coba cari peluang usaha yang ada mentoringnya, di mana semua mitra dibimbing sampai menghasilkan cuan. Percayalah saudaraku, teramat banyak produk di luar sana yang benar-benar dicari, benar-benar dibutuhkan. Setiap 4 minggu konsumen beli ulang dan marginnya sangat lumayan. Lalu kenapa kita nggak jadi distributor saja? Minim risiko dan bebas ribet karena nggak perlu ngurusin produksi. Mungkin kita nggak tertarik dengan dunia usaha, tapi ingat, kenaikan harga properti, biaya umroh, dan biaya pendidikan sulit diimbangi dengan kenaikan gaji. Kalau dengan bisnis, insya Allah sangat bisa, mumpung Anda masih muda.
Kenapa kita nggak mulai usaha saja? Siap. Tema selanjutnya, bakat itu penting, tetapi tekad lebih penting lagi. Mana yang lebih penting, bakat atau tekad? Bakat memang penting, siapa bilang nggak penting? Tapi nih, 3 peneliti dari Italia membuktikan bahwa orang tersukses di dunia tidak perlu memiliki bakat atau talenta terbaik. Kalau menurut mereka, orang paling sukses adalah orang yang paling sering memanfaatkan kesempatan alias keberuntungan. Acap kali, orang paling sukses justru mereka nggak begitu pintar dan berbakat, tapi mereka sungguh-sungguh dalam mengolah kesempatan demi kesempatan. Tekad mengalahkan bakat. Orang yang bertekad kadang rada nekat dan jangan heran, akhirnya sukses pun mendekat. Apakah teman-teman sepakat? Thomas Alva Edison malah menganggap bakat cuma 1%. Sisanya 99% adalah kerja keras. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tekad dan kerja keraslah yang lebih menentukan, bukan bakat. Ada yang bilang, saya nggak bakat jualan. Lah, giliran kepepet, ternyata dia bisa jual TV, jual motor, jual kulkas, dan jual barang-barang lain yang ada di rumahnya. Apakah ini tekad atau bakat yang terpendam? Ayo jawab. Tema selanjutnya, apapun profesimu, tunjukkanlah tekadmu. Karena sebenarnya rezeki akan selalu mengejar-ngejar kita. Jadi tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan. Justru perbuatan curang dan tidak jujur itu akan semakin menghimpit kehidupan kita dan menghambat rezeki kita. Jadi apalagi yang perlu kita khawatirkan tentang rezeki? Rezeki kan selalu ngejar-ngejar kita. Tidak perlu membuat kita sampai berbuat curang dan menghinakan diri di mata manusia dan di mata Tuhan. Jika masih kurang, kita bisa minta apapun kepada Tuhan. Jika kita mengimani hal tersebut, maka beranilah sesekali berinfak atau bersedekah gila-gilaan di jalan Tuhan. Silakan Anda coba memberikan semua harta kita untuk Tuhan. Insya Allah meski sebulan Anda tidak memegang uang sepeser pun, kita masih tetap bisa makan dan Tuhan masih memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi kalau masih ragu-ragu, tidak harus langsung ekstrim. Pelan-pelan dulu sedekahnya. Yang kedua, jangan takut jika ingin berkomitmen menjadi pengusaha. Meskipun risiko terburuknya adalah bangkrut, insya Allah kita masih tetap bisa makan. Bisa jadi kita mengalami kerugian atau bangkrut itu adalah ujian dari Tuhan. Jika benar karena ujian, maka sebentar lagi kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Atau bisa jadi bangkrut itu karena dosa. Jika benar karena dosa, maka bersabarlah. Karena setelah dosa-dosa kita sudah bersih, insya Allah sebentar lagi rezeki kita akan lancar lagi. Untuk bangkit kembali, tinggal berdoa, meminta sama Tuhan. So, yang mau jadi pengusaha, nggak perlu ragu-ragu lagi untuk memulai langkah pertama. Nggak perlu takut memulai berbisnis karena dibayang-bayangi kegagalan. Maju terus, pantang mundur. Yang ketiga, bagi karyawan atau pegawai, jangan stres berlebihan jika suatu saat kita kehilangan pekerjaan. Karena keteguhan dengan sikap jujur atau keteguhan memegang kebenaran. Atau kita juga harus tetap bersikap tenang jika kehilangan pekerjaan karena PHK. Dan semisalnya, sikap tenang tadi karena rezeki tidak akan terputus sampai ajal kita tiba. Catat guys. Semoga makin bersemangat dan berbahagia menjalani hidup. Karena tidak akan ada kesedihan bagi siapapun yang beriman kepada Tuhan. Selamat berjuang menjadi hamba yang terbaik. Rezeki itu mendatangi kita, tidak dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang kita miliki atau bisnis yang kita jalani. Jadi konsep bekerja dan berbisnis harus segera dibenahi. Kita bekerja atau berbisnis itu sebenarnya untuk mempermudah kehidupan banyak orang atau berlomba-lomba memberikan banyak manfaat untuk umat manusia. Jika konsep bekerja sudah benar, maka yang terjadi adalah pekerjaan kita menjadi berkualitas. Dengan keyakinan bahwa rezeki itu sudah terjamin, maka selanjutnya kita akan memilih pekerjaan sesuai dengan bidang yang kita cintai. Dan kita menjadi sungguh-sungguh serta penuh totalitas dalam mengerjakannya. Tema selanjutnya, filosofi guru. Gampang sekali bukan membedakan kualitas dan dedikasi seorang yang menjadi guru? Karena gaji yang mapan dengan seseorang yang menjadi guru karena dia mencintai anak-anak dan mencintai dunia pendidikan. Orang yang kedua sangat terlihat dari kualitas dia mengajar.
kesabaran dia menghadapi murid-murid dan juga keahlian mengajarnya yang semakin bertumbuh karena dia selalu tertarik dengan ilmu baru yang bisa mempermudah pekerjaannya. Kenapa bisa begitu? Karena dia mencintai pekerjaannya. Siapapun yang memilih pekerjaan karena uang yang menjadi alasan utamanya, maka dia akan segera kehilangan dedikasi dan semangat kerja ketika gaji yang diterimanya tidak lagi sesuai harapan. Bekerjanya pun tidak sepenuh hati karena pekerjaan yang digeluti itu tidak sesuai dengan hatinya. Sesungguhnya yang dinamakan bahagia itu ketika kita berani menjalani hidup sesuai dengan pilihan hati kita. Kita merdeka karena tidak lagi menentukan pilihan berdasarkan jumlah uang. Sungguh, merdeka menentukan pilihan itu juga salah satu bagian dari sukses. Kita sering salah beranggapan bahwa terlalu banyak beribadah dan berdoa itu hanya membuang-buang waktu dan menghambat kita untuk mendapatkan banyak uang. Atau bagi mahasiswa dan pelajar, aktivitas seperti itu akan menghambat mereka untuk meraih prestasi. Sehingga di masyarakat sering terjadi kondisi seperti ini. Pertama, sering terlambat sholat 5 waktu, alasannya masih sibuk dengan pekerjaan atau pekerjaan masih belum selesai. Dua, sering nggak sempat baca Quran karena merasa tidak ada waktu. Kesibukan datang silih berganti, sehingga tidak ada waktu jeda sejenak buat baca Quran, apalagi menghafalnya. Yang ketiga, sering merasa tidak ada waktu untuk belajar Quran atau datang ke majelis taklim karena alasannya sibuk mencari nafkah. Karena biaya hidup semakin lama semakin membengkak, atau yang masih sekolah dan kuliah sibuk belajar mengejar nilai ujian terbaik. Nomor 4, sering tidak ada waktu untuk membaca buku-buku Islam secara rutin. Padahal nih guys, dengan kita mengutamakan pekerjaan, bisnis atau segala kesibukan untuk mencari uang tidak membuat rezeki kita jadi bertambah banyak, ya kan? Coba Anda pikir. Atau mahasiswa dan pelajar tidak lantas membuat mereka jadi sukses dan berprestasi. Meletakkan kesibukan mencari uang sebagai prioritas pertama tidak otomatis membuat rezeki kita dan keluarga jadi tercukupi. Rezeki, prestasi, atau kesuksesan itu 100% murni dari Tuhan, bukan dari perjuangan atau kerja keras kita. Memang, bekerja, berbisnis, dan mengejar prestasi akademis semuanya adalah ibadah. Tapi, jika hal itu sampai melalaikan kita dari Tuhan dan membuat kita mengabaikan ibadah, maka bekerja, berbisnis, atau mengejar prestasi tidak lagi menjadi ibadah. Catat tuh guys. Motivasi selanjutnya, ingin menjadi kaya raya. Menjadi kaya raya itu tidak salah, bukan juga identik dengan keserakahan. Kaya raya itu artinya memaksimalkan diri, memanfaatkan peluang, dan memiliki sikap mental positif. Sehingga Anda bisa menarik hal-hal positif dalam diri Anda. Inilah yang dikenal sebagai hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Jika Anda merasa ragu, susah, dan tidak bisa berkembang dalam karir, bisnis, atau aspek kehidupan lainnya, atau Anda sudah bekerja bertahun-tahun namun tidak ada perkembangan, ingin bisnis, bahkan sudah merintis bisnis, ternyata hasilnya tidak maksimal. Itu semua karena ada program pikiran bawah sadar yang membuat Anda seperti itu. Menjadi kaya dan bahagia itu ternyata bisa diprogram ulang dalam pikiran bawah sadar Anda. Jika Anda ingin memastikan hanya program yang positif dalam pikiran bawah sadar Anda, maka Anda perlu belajar hipnoterapi. Bercita-cita menjadi orang sukses dan kaya itu tidaklah buruk. Itu bukanlah ambisi guys. Lebih tepatnya itu adalah tanggung jawab untuk melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan demi keluarga atau orang yang Anda sayangi. Dan untuk kehidupan yang lebih sejahtera tentunya. Setidaknya Anda akan mendapatkan 4 hal ini. Yang pertama, keyakinan sukses yang semakin kuat. Keyakinan akan kapasitas kemakmuran yang lebih besar. Mengatasi dan membuang emosi negatif penghalang kesuksesan. Dan terakhir, menarik hal-hal positif dalam hidup. Tema selanjutnya, doa akhir pekan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala nikmat dan karunia-Mu di pagi ini. Jadikanlah setiap langkah kami selalu dalam kebaikan. Mudahkanlah urusan kami. Bukakanlah pintu rezeki untuk kami, rezeki yang barokah, dan jadikan sisa umur kami penuh dengan keberkahan. Lindungilah kami, juga orang tua kami, saudara-saudara kami, dan anak cucu kami, serta sahabat-sahabat kami, semua dengan kasih sayang-Mu. Dan bebaskanlah kami dari segala kesulitan. Berikanlah kami petunjuk ke jalan yang Engkau kehendaki. Amin amin ya robbal alamin. Sekian update Bitob di edisi hari libur ini. Semoga mencerahkan dan bermanfaat. Terima kasih sudah stay. See you.